Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah senantiasa memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita, walaupun sebenarnya teman-teman sekalian, satu hari kita tidak berjumpa. Kemarin ada sedikit pekerjaan yang akhirnya menjadi asbab tidak ada kesempatan untuk membuat video lagi untuk teman-teman sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga ulama kita menyampaikan di dalam bahasa Bugis, maka daya kuyacin rolaiwi salompe na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam salama ki riduai wanua yang dari tu wanua lino dan niat wanua akhir. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, InsyaAllah pembicaraan kita atau obrolan kita pada kesempatan ini ialah masih seputar arti-arti mimpi kita. Jadi berbagai macam mimpi yang dialami oleh setiap insan. Ada yang bermimpi meninggal, ada yang bermimpi tersesat di jalan, ada yang bermimpi melihat ular, ada yang bermimpi di penjara, dan lain banyak sebagainya. Hanya saja kadang-kadang orang bermimpi ketika mimpinya itu indah, dianggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Padahal belum tentu mimpi yang indah itu akan memberikan sebuah arti bahwa kita akan merasakan keindahan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ketika bermimpi buruk, mimpi buruk itulah yang menghantui pikirannya sehingga selalu berpikir bahwa jangan-jangan kehidupannya ini akan mendapatkan bencana atau musibah atau masa depan yang suram, padahal belum tentu. Karena kadang-kadang mimpi itu sebenarnya jawabannya itu adalah kebalikan dari mimpi kita. Iya. Hanya saja kembali ke awal bahwa ketika kita bermimpi tentang kebaikan, maka itu boleh diceritakan, sebab bisa jadi itu adalah mimpi, isyarat, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kita bermimpi buruk, itu adalah keburukan yang kita mimpikan, maka jangan pernah ceritakan kepada orang lain, kepada sahabat kita, kepada teman yang kita anggap teman sejati, ya, bahkan keluarga sekalipun jangan. Jadikan mimpi itu kalau memang tidak layak untuk disampaikan kepada orang lain, cukuplah kita dengan Allah yang tahu. Kita minta segala kebaikannya kepada Allah. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang arti mimpi berwudu. Ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Ini di aplikasi sebelah tentang arti mimpi berwudu. Tentu kalau kita kembali membaca buku-buku kita, ternyata mimpi berwudu itu ada 7 maknanya, ada beberapa maknanya. Ya, ada 7, namun insya Allah tergantung dari kesempatan kita, mudah-mudahan bisa sampai selesai 7 arti
atau makna daripada bermimpi melihat diri kita berwudu. Yang pertama, bisa saja berarti bahwa mimpi kita itu ketika bermimpi berwudu lalu tidak mendirikan salat. Maksudnya hanya bermimpi berwudu, setelah berwudu mimpinya selesai sudah. Nah, itu artinya makna yang pertama bahwa insya Allah akan ada orang yang akan memberikan kita sebuah kejutan, surprise. Nah, barangkali esok lusa atau besok adalah hari ulang tahun kita. Ya, kalau kita sebagian di antara kita ada yang merayakan namanya ulang tahun, ada yang tidak. Tapi barangkali adalah esok hari atau lusanya adalah hari di mana kita dilahirkan. Maka insya Allah makna yang pertama akan ada orang yang akan memberikan sebuah kejutan, surprise. Mungkin kita punya keinginan, cita-cita selama ini pengen punya handphone yang mungkin elit, mahal bagi kita. Nah, barangkali ada orang yang akan memberikan kejutan itu, nah, tanpa kita tahu sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, makna daripada mimpi berwudu ini bisa saja berarti tentang pekerjaan kita. Ya, misalnya kita pekerja kantoran, insya Allah hampir sama dengan yang pertama tadi, bahwa kita bisa saja akan dipromosikan untuk naik pangkat. Nah, itu. Jadi yang kedua ini bisa saja berkaitan dengan pekerjaan kita. Mungkin kita sedang ngantor atau di mana. Ya, kita seorang guru, mungkin tadinya kita honor, tapi dengan kuasa Allah kita bermimpi berwudu ini, berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, barangkali kita akan dipromosikan oleh kepala sekolah kita, akan disampaikan bahwa kita tidak lagi honor, tapi kita akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, PNS misalnya, guru tetap misalnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang harus diwaspadai. Yang ketiga, bisa jadi di dalam kehidupan kita akan diganggu oleh orang lain. Apalagi kalau kita bermimpi berwudu kemudian ada orang yang mengganggu kita. Nah, bagaimana contoh mengganggu itu? Mungkin pada saat kita berwudu ada yang mengajak kita bicara, padahal kan sebenarnya disunnahkan kalau kita sedang berwudu fokus pada wudu kita. Ada orang ajak kita bicara, ya kalau misalnya tidak sangat darurat penting untuk kita jawab, kita lanjutkan wudu kita tanpa bicara. Nah, maka ketika kita bermimpi berwudu kemudian ada orang yang merasa mengganggu kita, maka itu barangkali di dalam kehidupan nyata kita akan ada orang yang akan mengganggu kehidupan kita, entah dari segi apapun itu. Ya, mungkin kita sedang berbahagia dengan keluarga kita, tapi akan ada orang yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Nah, di dalam kondisi keadaan apapun itu, dari segala aspek kehidupan kita akan ada orang yang akan mengganggu kehidupan kita. Itu. Yang keempat adalah bisa saja terjadi itu adalah pertanda sebuah rezeki. Ya, oh ternyata kita akan mendapatkan rezeki yang baik, yang suci, halalan, thayyibah kalau bahasa agama kita. Ya, karena kalau kita berwudu, apalagi kalau kita berwudunya pakai kerang, itu akan mendapatkan rezeki yang mengalir seperti aliran air yang keluar pada kerang. Nah, kemudian tergantung alirannya. Kalau airnya kencang mengalir di keran air ini, maka insya Allah berkaitan dengan rezeki ini kita akan diperlancarkan rezeki kita ke depannya. Kemudian berikutnya bisa saja itu adalah sebuah pertanda buruk. Ya, kita akan menghadapi keburukan di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita mungkin bermimpi berwudu, kemudian air yang kita gunakan itu, air yang kita pakai itu adalah air yang tidak jernih, misalnya airnya kotor. Ya, maka itu mengartikan kepada kita bahwa makna daripada air kotor itu akan ada keburukan, akan menghampiri kehidupan kita. Ini perlu kita waspadai. Makanya kita ketika bermimpi berwudu kemudian air yang kita pakai itu airnya keruh, airnya tidak jernih, airnya kotor, apalagi bernajis, itu perlu kita hati-hati dalam melangkah di dalam kehidupan nyata kita. Sekira yang terakhir adalah kita akan menjawab pertanyaan itu bagaimana. Misalnya kalau kita berwudu sedang melakukan perjalanan bersama guru,
kemudian di dalamnya ada sesi seakan-akan melihat dirinya berwudu. Apalagi kalau sedang mendirikan salat. Ya, setelah berwudu dia mendirikan salat bersama gurunya. Ini luar biasa. Artinya adalah guru ini dilambangkan, disimbolkan sebagai penunjuk jalan, ya, penerang kehidupan. Artinya mungkin pada saat itu kita sedang bimbang, maka ternyata akan ada akan ada orang yang akan memperbaiki, menyampaikan kebaikan kepada kita, walaupun satu baiat, mungkin satu kalimat. Dengan kalimat itulah yang menyebabkan kita kembali kepada jalan yang diridhai Allah. Ya, bersuci. Insya Allah kita mungkin selama ini, akhir-akhir ini, ya, sebelum kita bermimpi, mungkin kita sedang memperbanyak muhasabah diri. Ya, akhirnya insya Allah kedepannya kita akan lebih baik, akan lebih disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah masih ada beberapa, namun waktu membatasi kita karena di sini waktu sebentar lagi menunjukkan masuk waktu sholat isya. Ya, sekarang pukul 19.07. Lagi 3 menit insya Allah adzan. Insyaallah barangkali sampai di sini. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang dalam penyampaian saya. Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.